Aset kripto dan saham memiliki tingkat risiko yang tinggi. Mahasiswa trading tidak pernah merekomendasikan untuk menjual ataupun membeli suatu aset. Seluruh analisis yang berada di channel ini hanyalah sebatas pendapat pribadi. Keputusan jual beli ada di tangan setiap individu. Jadi be smart ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Mahasiswa Trading. Di video kali ini, gua akan membahas cryptocurrency lagi, yaitu Bitcoin atau BTC USDT yang secara tiba-tiba hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Pertama-tama, disclaimer on dulu ya, seperti video yang di awal yang kalian tonton. Lalu sekarang adalah tanggal 28 Mei 2021 jam 8.24 sekian. Langsung aja kita langsung ke coinmarketcap.com, kita bisa lihat di sini. Bitcoin mengalami koreksi 7,92% untuk saat ini. Sebenarnya tadi tuh bisa lebih dalam lagi, sekitar 10%-an kalau nggak salah. Lalu kebanyakan dari koin-koin lain juga koreksi juga mengikuti Bitcoin. Karena kembali lagi ke pembahasan yang pertama, bahwa Bitcoin it's the mother of all coin. Jadi kalau misal Bitcoin naik, semua koin juga naik, dan kalau misalkan Bitcoin turun, semua koin juga turun. Gitu. Oke, kita langsung ke teknikalnya aja ya untuk Bitcoin USDT ya. Nah, ini dia teknikalnya Bitcoin USDT di time frame daily. Jadi, kenapa ya Bitcoin kok bisa turun ya? Padahal di sini udah mau golden cross loh. Dari kemarin ini istilahnya garis biru dan merah itu udah menyatu gitu loh. Tinggal siapa yang menang aja gitu. Lalu dilanjut juga dari RSI. Di sini dia membuat double bottom. Tapi kenapa dia kok nggak naik gitu? Nggak ada tanda-tanda recovery dari BTC USDT. Dan apakah ini adalah koreksi terakhir sebelum dia terbang? Oke, kita bahas dulu yang pertama, kenapa Bitcoin mengalami koreksi hari ini. Mungkin dari time frame daily nggak kelihatan apa-apa. Jadi gue harus mempersempit keadaan di time frame 4 jam. Oke, ini adalah time frame 4 jam ya. Kita bisa lihat di sini bahwa Bitcoin sedang membuat head and shoulder. Sebagaimana kita tahu, head and shoulder adalah pola reversal. Jadi dia akan reversal ke bearish dulu untuk beberapa waktu, mungkin dalam jangka waktu singkat, karena di sini gue pakai time frame 4 hours. Kalau misalkan kalian di sini nggak bisa kelihatan head and shoulder-nya itu gimana dan kenapa bisa disebut head and shoulder, gue akan mempersempit lagi ke time frame 15 menit. Nah, itu dia. Ini dia head and shoulder-nya di BTC USDT. Terlihat dia membuat left shoulder, head, dan right shoulder. Lalu kemana gitu target penurunannya? Mungkin di sini gue akan kasih tahu ke kalian target penurunan Bitcoin itu kemana. Kalau misalkan kita tarik dari kepala ke neckline di sini, lalu kita taruh di saat dia breakout pertama kali, alias di sekitar sini, maka target penurunan untuk BTC USDT di kisaran sini, atau harga sekitar 32.000 sampai 35.000. 32.000 sekian sampai 35.000. Gitu. Tapi kalau kita bisa lihat di sini, dia di sini udah istilahnya udah ada bottoming, tapi gue belum bisa mastiin lebih pasti lagi apakah dia benar-benar bakal melanjutkan tren naik ke atas atau bahkan bisa turun lagi ke bawah. Gitu. Jadi untuk case yang pertama, kenapa Bitcoin turun hari ini? Karena dia membuat head and shoulder. Terlihat nih ya, jelas di pattern gue nih yang secara jangka besar gue ngebuat bullish flag pattern. Untuk kalian yang suka nontonin gue dari awal, mungkin kalian tahu kan ya bullish flag pattern itu apa. Jadi di sini tuh ada resisten bullish flag pattern yang harus dia tembus gitu. Yang pertama dia nggak bisa tembus nih di sini bullish flag pattern ini, resistennya nih. Lalu akhirnya dia bisa tembus, tapi malah dibanting lagi. Kita bisa namain ini sebagai false breakout gitu. Lalu kedua kalinya lagi dia berhasil nembus, tapi dibanting lagi turun. Kita bisa namain juga sebagai false breakout gitu. Lalu sebenarnya nih ya, gue udah update sering sih di grup Telegram sini kalau kalian mau lihat nih. Nih, contohnya di sini nih. Bitcoin USDT, BTC membuat head and shoulder di time frame 4 jam, kemungkinan bisa turun sampai 32.000. Tetap waspada. Ini gue upload di jam 14.29 nih. Berarti sekitar area sini nih. Persis pas dia breakout. Gua lagi lihat-lihat ternyata Bitcoin membuat head and shoulder.
Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan update berita-berita tentang Bitcoin, kalian bisa join ya di channel Mahasiswa Trading ya. Linknya ada di deskripsi bawah. Gitu. Oke, itu untuk alasan pertama kenapa Bitcoin turun hari ini, karena dia membuat head and shoulder ya. Lalu alasan kedua, apakah ini dump terakhir sebelum dia bisa terbang? Oke, karena gue pengen bahas itu, gue harus ke time frame daily dulu ya. Nah, ini dia. Ini time frame daily. Jadi, apakah ini dump terakhir sebelum dia melanjutkan terbang yang tinggi? Mungkin gue nggak bisa sih ya langsung menyimpulkan bahwa ini adalah dump terakhir dan dia harus terbang tinggi setelah ini. Karena dari awal gue bilang Bitcoin tuh setidaknya harus membuat double bottom. Dan kita lihat nih secara daily ya, mungkin agak samar di daily ya, dia udah membuat double bottom. Lalu apakah dia akan menjadi triple bottom? Who knows gitu loh. Lagi pula MACD tuh dari kemarin tuh udah berdempetan, tinggal nunggu saatnya untuk golden cross. Gua nggak tahu kapan, dan RSI juga sudah membuat double bottom. Mungkin gini analoginya, kemungkinan sih ya, karena kan Mei ini adalah waktu terberat untuk kripto ya, banyak Bitcoin turun, semua altcoin juga turun gitu loh. Mungkin di bulan Juni ini saatnya recovery, dalam artian recovery nggak langsung terbang tinggi sih. Jadi recovery-nya mungkin dia akan beberapa bulan sideways mungkin. Jadi dia akan sideways beberapa bulan. Setidaknya dia break dulu deh di bullish flag pattern ini nih. Lalu dia mau sideways juga nggak masalah gitu loh. Lalu kemungkinan di bulan Juli dia akan melanjutkan rally bullish-nya gitu. Bull run juga belum berakhir kok, jadi tenang aja, kita belum masuk ke fase bearish kok gitu. Karena dalam jangka waktu panjang Bitcoin tuh masih bullish. Bitcoin masih bullish. Kalau misalnya kita ambil pelajaran dari 2017, ini hanyalah dump besar yang cukup biasa gitu loh. Di 2017 juga pernah kok dump sebesar 40% gini, walaupun di tahun ini dumpnya lebih besar sebesar 50% ya. Tapi ya, history do repeat itself kan. Mungkin pendapat gua untuk Bitcoin saat ini, kita wait and see dulu aja. Dan kalau misalkan kalian mau entry, ya mungkin ini adalah saat terbaik untuk entry, tapi tetap perhatikan money management kalian, jangan langsung all in. Siapkan dana untuk nyicil, untuk averaging down di bawah nanti gitu. Kalau semisal memang Bitcoin turun lagi, lalu kalau semisal memang Bitcoin terbang lagi, ya silakan mau averaging up atau bagaimana, terserah kalian. Karena dari MACD juga dikit lagi golden cross nih. Ini ada dua probability nih antara dead cross atau golden cross nih, karena dari kemarin dia cuman di ya gini doang, satu arah gini doang, nggak menunjukkan apakah ini golden cross atau dead cross. Tapi yang jelas di sini RSI udah membuat double bottom, dan di mana double bottom itu terjadi pasti ada kenaikan gitu. Jadi kemungkinan Bitcoin di bulan Juni dia bakal sideways dulu sih ya, mungkin recovery-nya dalam bentuk sideways gitu. Lalu di bulan Juli dia ngelanjutin bullish run-nya ke atas lagi gitu. Jadi ya mungkin kesimpulan dari video ini, Bitcoin hari ini turun karena head and shoulder. Lalu yang kedua, kapan Bitcoin terbang? Kemungkinan Juni itu jawabannya, Juni mungkin bakal sideways dulu, lalu Juli bakal diterbangin tinggi lagi gitu. Karena ini ada berita juga nih, BNB menyelenggarakan NFT-nya tuh di akhir bulan Juni gitu. Kenapa nggak di awal gitu? Karena menurut gue kalau di awal itu kan market lagi koreksi nih atau lagi sideways. Jadi kalau misalkan BNB langsung mengeluarkan NFT itu tuh, jadi istilahnya dia bakal nggak rame gitu loh NFT-nya. Jadi Binance juga menunggu waktu yang tepat juga sih untuk mengeluarkan project-project terbarunya gitu. Jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa mungkin Juni dia bakal sideways dulu nih di area sini nih. Tapi tolonglah setidaknya break lah nih bullish flag pattern nih. Karena apa? Dari kemarin dia nggak break nih. Pertama nggak break, kedua nggak break, ketiga nggak break. Aduh, kacau. Tapi ya sisi positifnya sih ya, RSI juga double bottom, MACD udah mau golden cross, walaupun probability-nya antara golden cross dan dead cross sih. Ya mungkin gini aja sih ya video singkat gua tentang pendapat pribadi gua tentang BTC USDT dalam time frame daily tadi, dan 4 hours dan 15 minute gitu. Jika kalian ingin bergabung ke grup Telegram gua, kalian bisa klik ya link di deskripsi bawah itu. Dan kalau misalkan kalian mau search secara manual, tinggal search @channel mahasiswa trading ya, pakai @channel mahasiswa trading gitu. Lalu kalau semisal kalian baru di dunia kripto dan kalian ingin tertarik daftar di suatu perusahaan kripto dan ingin trading Bitcoin gitu, kalian bisa daftar pakai link referral gue yang ada di bawah itu ya, supaya kalian dapat promo-promo menarik dan
cashback menariknya. Jadi di deskripsi itu ada Binance, Toko Kripto, dan Indodex. Kalian bisa daftar pakai link itu. Lalu kalau misalkan kalian lebih tertarik ke reksadana, kalian bisa daftar juga tuh pakai kode referral gue di Bibitgo itu tuh, supaya dapat cashback 25.000. Jadi mungkin sekian aja sih ya untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton video singkat ini. Have a great day semuanya. Sampai jumpa.